I'm gonna blow some lead. Well, then it's only takes one. Halo guys, kembali lagi bersama gue David di sini. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul Ringo yang dirilis pada tahun 2011. Merupakan seekor kadal gurun yang menjadi pahlawan. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seekor bunglon yang ada di belakang mobil di akuarium kecil yang tidak disebutkan namanya. Dia asik bermain dengan beberapa benda yang diletakkan pada akuarium tersebut. Di tengah sandiwaranya yang gak jelas, mobil yang dibawanya mengalami oleng karena ada tragedi yang mengagetkan. Tersentak dan akuarium terlempar keluar, sehingga hancur berkeping-keping dan bunglon tergeletak di atas kepingan kaca. Saat bangun, bunglon bingung karena sekarang dirinya berada di tengah jalan gurun pasir yang sangat panas. Tak lama kemudian terdengar sesuatu. Itu ternyata adalah armadillo, si penyebab mobil yang bunglon tumpangi oleng. What are you talking about? Your delusional quest just ruined my life. Friends, I was very popular. Friends. Selesai mendengar bunglon marah-marah, armadillo minta tolong untuk dibantu bangun karena dia harus segera melanjutkan perjalanan. Sambil menarik tangan armadillo, bunglon ngomel-ngomel. Kenapa nggak pas sepi aja nyebrangnya? Dan inilah yang terjadi. Ketika armadillo sudah bangun, gantian bunglon yang meminta tolong. Dia harus mencari air dan armadillo menyarankan untuk pergi ke suatu kota. Tapi untuk sampai ke kota itu, bunglon harus melewati gurun seharian. Tanpa pikir panjang, bunglon pun berangkat sendirian. Di tengah perjalanan, seekor katak menyuruh bunglon untuk bersembunyi karena ada elang yang sedang mengincar mangsa. Tapi karena telat, dia akhirnya dikejar-kejar. Dengan badannya yang kecil dan gesit, bunglon berhasil kabur dan kataklah yang menjadi korban. Saat malam tiba, bunglon beristirahat di sebuah pipa pembuangan dan dia bermimpi buruk sampai tidak terasa sudah pagi. Bunglon pun bangun karena air keluar dari pipa secara tiba-tiba. Sayangnya belum sempat minum air tersebut, airnya sudah kering lebih dulu. Tidak disangka dalam peristiwa itu dia bertemu dengan kadal yang bernama Beans. Dia menodongkan senjata karena curiga ada hewan lain dengannya yang membuang-buang air di gurun. Walaupun Beans aneh menurut bunglon, tapi karena dialah bunglon bisa sampai ke kota untuk mendapatkan air. Sesampainya di suatu kota, di sana bunglon berusaha berbaur dengan warga sekitar. Tapi sepertinya mereka tidak se-friendly pikirannya. Melihat ada sebuah bar, bunglon masuk ke sana. Sontak membuat penduduk yang sedang bersantai menaruh aneh dan curiga kepada bunglon. Tapi mereka tertawa dan mengejek ketika bunglon memesan segelas air. Si pemilik bar hanya memberikan bunglon jus kaktus yang rasanya sangat tidak enak. Lalu kemudian salah seorang dari mereka bertanya, siapa dan dari mana bunglon berasal. Bunglon yang bingung harus menjawab apa, tak sengaja melihat kata Duringo pada botol jus kaktusnya. Rango. All 7 of them. Hingga akhirnya bunglon mengklaim bahwa namanya adalah Ringo. Ringo yang pandai bersandiwara mulai memberikan kebohongan-kebohongan yang aneh dan dipercaya oleh seisi bar tersebut. Mendengar cerita berbahaya Ringo, semua orang jadi rada segan kepadanya. Tidak lama datanglah preman-preman kota. Pemimpin mereka tertarik untuk mengajak Ringo duel karena mendengar jika Ringo tidak takut padanya seperti kebanyakan warga.
Dengan senjata preman yang dipinjamkan, mereka siap untuk bertarung. Tapi yang jelas Ringo tidak biasa. Sebenarnya ketakutan tapi berusaha untuk tidak. Dan karena itu justru yang kabur preman-preman tersebut. Ringo mengira jika mereka takut padanya, padahal mereka takut pada elang yang sekarang berada di belakang Ringo. Ringo mencoba bersembunyi tapi gagal dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Hingga sampailah pada titik di mana Ringo menggunakan senapan milik preman dan ia tembakan untuk memutus tali, tapi malah berakhir di luar ekspektasinya. Elang itu kemudian mati karena penyangga tangki berisi pasir jatuh. Karena keberhasilan membunuh elang, Ringo dipertemukan dengan Pak Wali Kota. Bukannya jujur tentang dirinya yang bukan siapa-siapa, justru Ringo malah menikmati perannya itu. Di tempat lain ada Vince yang pergi ke bank. Jika biasanya di bank menyimpan uang, tapi bank di kota ini menyimpan air. Tanpa Vince sangka, jika sekarang persediaan air semakin sedikit dan jika masyarakat lain tahu, maka hal ini akan menjadi masalah besar. Kembali pada Ringo yang kini berhadapan dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota menjelaskan keresahan warganya tentang kekurangan air, dan dia meminta Ringo untuk bersedia menjadi sheriff dan membantu wali kota untuk menjadikan kota yang lebih baik. Mendengar jika Ringo dinobatkan sebagai sheriff, Vince menemuinya dan berniat untuk meminta tolong. Tapi Ringo tidak menanggapinya dan malah bersantai-santai dengan para gadis-gadis. Sampai tak lama kemudian terdengar lonceng peringatan. Semua orang menghentikan aktivitasnya, lalu mengambil botol dan mulai berkumpul dengan sangat teratur. Ringo bingung kenapa orang-orang itu berperilaku aneh, hingga ia mencoba untuk berbaur. Ternyata hari itu saatnya mereka mendapatkan jatah air, dan yang pertama dipersilakan adalah Ringo. Dia dan orang-orang sudah sangat menanti air jatuh dari pipa raksasa, tapi ternyata tidak, dan hanya tersisa lumpur basah. Melihat wali kota sepertinya santai-santai saja dengan masalah ini, Vince mulai unjuk gigi. Dia meminta pertanggungjawaban karena bukan hanya keran yang kering, persediaan air di bank juga semakin berkurang. Vince tentu tidak sengaja mengatakan hal itu. Semua warga berontak dan meminta petugas bank untuk menyelesaikan. Ringo selaku sheriff mencoba menenangkan warga sambil dikit-dikit minum air. Tanpa dia sadar jika sekarang air hanya bisa bertahan sampai 5 hari saja. Tak ingin dikeroyok warga, dia bersedia untuk melindungi sumber daya kota. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Ringo sedang berpatroli, ia melihat 3 tikus tanah sedang menggali. Bukannya curiga, dia malah memberikan alat-alat menggali dan surat izin menggali. Dan ketika pagi tiba, ini yang terjadi. Warga ribut karena katanya tangki air di bank hilang dicuri. Ringo yang bertugas untuk menjaga malah ketiduran. Dengan cepat Ringo menuju ke lokasi. Dia mendapatkan surat izin yang semalam dia beri ke tikus tanah dan langsung ia amankan agar ia tidak disalahkan. Ringo kemudian membentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini. Dia menyelusuri terowongan panjang dan tidak sengaja menemukan pipa yang mirip seperti pipa di kota. Karena curiga, mereka pun menyelidikinya. Setelah cukup lama berjalan, sekarang tidak ada lagi jalan, dan yang ada lubang kecil menuju permukaan. Di atas sana sangat panas dan kering, tumbuhan saja tidak bisa bertahan hidup. Hebohnya lagi, mereka menemukan petugas bank yang bernama Mr. Merrimack itu tewas. Diketahui jika Merrimack tewas bukan karena ditembak, tapi karena tenggelam. What? Gurun pasir kan gak ada air. Kenapa dia bisa tenggelam? Ringo yang melihat ada jejak kaki dan tanah basah tak buang-buang waktu untuk mencari pelakunya. Saat malam mereka berhenti untuk beristirahat.
Di sana Ringo kembali menceritakan kebohongan-kebohongan kepada timnya bahwa ular yang bernama Jack adalah temannya. Malam itu juga hubungan Vince dan Ringo semakin dekat dan akrab. Sampai juga perjalanan Ringo dan kawan-kawan. Dari kejauhan mereka yakin jika tangki yang ditarik oleh babi itu adalah tangki milik bank di kotanya. Tak butuh waktu yang lama, mereka langsung mengepung tikus tanah itu. Tapi mereka salah mengambil langkah. Ternyata tempat itu adalah sarang tikus-tikus tanah yang jumlahnya sangat banyak. Niat ingin memanggil bala bantuan, salah satu tim Ringo malah mengagetkan babi yang membuat babi lari. Tapi situasi itu dimanfaatkan oleh Ringo dan kawan-kawan untuk kabur. Pikirnya mereka bisa lolos begitu, tapi tidak. Tikus tanah mengejar mereka dengan menunggangi kelelawar. Dari misi pengejaran itu tak sengaja tangki airnya terjatuh. Mereka semua berhenti dan bingung karena tangki airnya sudah tidak ada. Jadi yang mereka kejar itu hanyalah tangki berisi pasir dan sebuah kacamata. Sheriff yang sudah geram langsung menuduh para tikus tanah sebagai pelaku pencurian tangki dan pembunuhan Mr. Merrimack. Tapi mereka menyangkal. Ketika malam para tikus penggali tanah pergi untuk menuju ke berangkas. Tangki air sudah tidak ada, mereka menemukannya di gurun lalu dibawanya pulang. Masalah ini pun semakin rumit. Tapi Ringo berjanji akan menyelesaikannya. Kembalinya Ringo dan kawan-kawan ke kota disambut oleh kekecewaan para warga. Karena tidak tega, Ringo pun pergi untuk menemui Pak Wali Kota. Yang saat itu sedang bermain golf sambil minum santai. Ringo yang tengah duduk melihat sepatu milik Pak Wali Kota berlumuran tanah basah yang persis ia temukan di gurun kemarin. Sambil menemui Pak Wali Kota bermain golf, Ringo membicarakan tentang perilaku pencurian tangki air. Yang kalau dipikir-pikir ucapannya itu mengarah pada tuduhan Ringo bahwa Pak Wali Kota lah pelakunya. Sebelum pergi, Ringo diperlihatkan proyek baru Pak Wali Kota. Wali Kota sendiri yang tidak nyaman dengan tingkah Ringo menyuruh anak buahnya untuk memanggil ular Jack untuk membunuh Ringo. Di ruangan sheriff, Bin dan Ringo dan Gagak Indian dikagetkan dengan warga yang meminta si pelaku untuk segera dihukum. Dan dengan pedenya Ringo menenangkan para warga sambil membawa gelar sheriffnya. Sudah keren-keren tapi dia dibuat diam. Dia takut dengan kedatangan ular Jack. Sambil menyapa, Jack menyuruh Ringo untuk jujur kepada semua warga bahwa cerita-cerita tentang kehebatan Ringo hanyalah sandiwara belaka. Disaksikan juga oleh wali kota. Ringo mengatakan semuanya. Dia juga kemudian disuruh pergi dan jangan pernah kembali. Tak bisa berbuat apa-apa, Ringo pergi dan melepas lencana sheriffnya. Dia berjalan sendirian menyelusuri malam hingga bertemu jalan raya lagi. Memeluk lagi mainan-mainannya dulu dan mulai menyeberang hingga akhirnya dia pingsan. Para terenggiling membawa Ringo ke suatu tempat dan Ringo masih belum sadar. Ia bermimpi bertemu dengan roh barat yang merupakan manusia. Di mimpi itu roh mengatakan jika semua bukan tentang siapa kau Ringo, tapi tentang mereka semua. Setelah roh barat pergi, Armadillo datang lagi untuk menceritakan kisah tempat itu dulu. Jadi gurun itu dulu adalah lembah yang dipenuhi dengan air. Dan pertanyaannya, kemana air itu pergi sekarang? Para tumbuhan kering berjalan untuk menunjukkan jawabannya. Nah, pembangunan kotalah penyebabnya. Mereka mengendalikan air yang ada di lembah untuk kota mereka sendiri. Dari situlah Ringo sadar akan rencana wali kota. Wali kota juga pernah berkata, kendalikan air maka kau akan kendalikan semuanya. Pipa air yang di bawah tanah, lalu yang terakhir sepatu Pak Wali Kota. Tak ingin tinggal diam, Ringo kembali mendatangi para tikus tanah untuk bekerja sama menghentikan wali kota.
Dia kembali sambil memasang lagi lencana serifnya. Di ruang wali kota, Beans menolak tanahnya dibeli oleh wali kota. Karena sudah berlaku tidak sopan dengan wali kota, Jack langsung melilit tubuh Beans dan hampir saja memakannya. Tapi dia dihentikan dengan Ringo yang memanggil-manggil Jack dan mengajaknya bertarung. Walaupun Ringo hanya punya 1 peluru, dia tak berniat menembak Jack. Ringo hanya ingin membuat Jack berdiri tepat di lubang yang sudah dia buat. Karena kurang pas, gagak Indian mencoba mengalihkan perhatian. Jadi sekarang Jack berhasil tepat di atas lubang. Dan tidak lama semburan air keluar dan membuat Jack terpental jauh. Seluruh kota pun dibanjiri air. Jack juga dibuat takut dengan datangnya elang, tapi setelah ia lihat lebih detail, ternyata itu hanyalah kumpulan kelelawar. Dengan santainya dia tembakkan semua peluru sampai habis dan membiarkan Ringo menodong pistol ke arah Jack. Tapi Pak Wali Kota tidak membiarkan Ringo begitu saja. Dia menawan Beans dan menyuruh Ringo untuk menyerahkan senjatanya. Keduanya lalu dikurung dalam tangki kaca yang diisi air terus-menerus, dan urusan dengan Ringo selesai. Wali kota memutuskan untuk membunuh Jack, karena menurutnya kota yang bagus tidak boleh ada lagi pembunuh bayaran. Di dalam tangki kaca, ternyata Ringo menyimpan 1 peluru yang tidak sengaja tertelan oleh Beans. Saat Beans menciumnya, peluru itu keluar dan memecahkan tangki kaca tepat ketika wali kota gagal menembak Jack. Karena pelurunya habis, mereka semua tersapu air dan keluar. Wali kota yang terbalik meminta kerjasama lagi dengan Ringo, tapi ditolak. Dan malah diserahkan oleh Jack yang sudah menaruh hormat kepada Ringo. Entah dibawa kemana wali kota itu. Kini warga bisa bergembira lagi, karena air sudah ada dan di akhir film, ketika para warga sedang bersantai, Ringo pergi untuk menyelesaikan masalah yang dibuat oleh para penjahat. Lalu film pun selesai. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Terima kasih telah menonton alur film ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.